Baik, kita hari ini akan coba membahas tentang mendaki gunung ya. Mendaki gunung ini apakah sebuah proses olahraga atau pariwisata? Nah, penting bagi saya apakah mendaki gunung itu sebuah bentuk olahraga atau pariwisata. Cuman masalahnya di sini kita bisa lihat dampak dari pandangan atau paradigma tersebut. Kalau kita menganggap sebuah kegiatan itu, kegiatan mendaki gunung itu adalah kegiatan pariwisata, nah akhirnya dampaknya itu seperti apa? Ya, pertama kita bisa lihat bahwa dampak dari mendaki gunung disebut sebagai aktivitas wisata itu yang pertama adalah dampak ekologi, yaitu berupa sampah, sampah yang banyak dijumpai di gunung. Karena apa? Karena ya yang namanya wisatawan, mereka bisa bebas datang ke tempat wisatanya dan membawa semua perlengkapan jenis yang lain sebagainya. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu adalah dampak dari ongkos atau tiket masuk ya, karena yang namanya wisata tentu yang dilihat adalah sektor ekonomi, sehingga biaya mendaki gunung ini menjadi lumayan mahal ya. Dan saya sendiri merasa ketika mendaki gunung ini ya harganya menjadi mahal dan ongkos-ongkos lainnya juga menjadi mahal. Kemudian dampak selanjutnya adalah mendaki gunung menjadi sebuah industri yang sangat membabi buta ya, terutama dari segi perlengkapan dan lain sebagainya. Tapi anehnya itu tidak ada dampak atau tidak ada kontribusi terhadap pendaki maupun gunungnya sendiri ya. Yang ada hanyalah sebuah perputaran roda ekonomi saja. Seperti itu. Dan beda halnya ketika kita menganggap atau melihat bahwa mendaki gunung adalah sebuah bentuk olahraga. Itu nanti akan berdampak pertama kepada dari segi kebijakan, kemudian dari sudut pandang masyarakat. Kita nanti bisa memberikan dampak-dampak yang lainnya ketika mendaki gunung ini menjadi sebuah aktivitas olahraga. Dan memang dari beberapa pendapat para ahli, mulai Wasim ya, itu seorang pendaki dari Meksiko yang mengatakan bahwa pendakian gunung ini sekarang sudah menjadi pariwisata yang diindustrialisasikan. Artinya ini sudah menjadi objek pariwisata. Pendaki sekarang hanya menjadi objek. Dia tidak punya kebanggaan, tidak punya pride ya. Hanya sebagai objek pariwisata. Tapi kalau pendaki gunung dijadikan seorang olahragawan atau atlet atau pegiat olahraga, tentunya ini akan berdampak yang baik kepada para pendaki itu sendiri. Pendaki gunung bisa dihargai, pendaki gunung bisa dianggap orang yang bisa berkontribusi untuk dunia pendakian. Dan selain itu juga menurut beberapa ahli dan pengertian bahwa mendaki gunung itu adalah aktivitas olahraga. Banyak yang menyebutkan bahwa aktivitas pendakian gunung ini adalah olahraga, terutama dari Sumitro ya pada tahun 1997 yang mengatakan bahwa mendaki gunung adalah aktivitas olahraga berat ya, karena dia berangkat dari titik rendah menuju titik tertinggi itu di puncak gunung. Kemudian juga ada beberapa para ahli, bahkan dari literatur dari Wanadri pun ya, yang merupakan organisasi pendaki gunung yang lawas di Indonesia, terutama di Bandung, mengatakan bahwa aktivitas mendaki gunung ini adalah sebuah bentuk olahraga ekstrim malahan ya. Dan memang kalau kita lihat dari aktivitasnya, mendaki gunung ini memerlukan fisik yang prima ya, bukan hanya sekedar sehat. Kalau kita hanya sekedar sehat saja mendaki gunung, tentu itu dampaknya ya hanya akan bisa menahan beban sendiri saja. Tapi ketika mendaki gunung itu kita butuh sebuah kebugaran, membutuhkan sebuah fisik yang prima. Ya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa aktivitas pendakian gunung ini memakan kalori yang tinggi, bisa mencapai 2000 kalori lebih. Karena kita bisa bayangkan, pendakian gunung berjalan ya dari titik pendakian menuju ke puncak itu memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Contohnya kita mendaki gunung apa ya? Mendaki gunung Rinjani katakan. Itu bisa berjam-jam, bisa belasan jam kita berjalan, apalagi membawa beban, membawa keril, ya, membawa bahan-bahan makan yang ada dalam keril kita. Tentunya itu membutuhkan fisik yang prima, bukan hanya sekedar sehat, ya. Karena pengertian sehat dan bugar itu berbeda. Kalau sehat itu hanya sekedar tidak sakit. Kalau bugar itu adalah kemampuan tubuh
melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya, artinya kebugaran ini dalam mendaki gunung adalah sesuatu hal yang wajib. Karena apa? Ketika mendaki gunung kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalkan ada bahaya objektif ya, seperti gunung meletus yang pernah terjadi di Merapi, di Gunung Merapi di Sumbar. Di gunung meletus kita bisa berlari, kita bisa minimal menyelamatkan diri. Ya. Tapi ketika fisik kita tidak bugar, fisik kita tidak bagus, ketika ada satu hal yang terjadi, kita boro-boro untuk lari, untuk mengangkat beban berat tubuh kita sendiri pun kita tidak mampu. Ya, artinya kebugaran dalam mendaki gunung itu ada hal yang penting. Dan memang ya kalau kita lihat dari segi aktivitasnya, olahraga mendaki gunung itu adalah hal yang berat ya. Apalagi mendaki gunung di atas ketinggian 3000, apalagi mendaki gunung di gunung es, itu fisiknya harus luar biasa, ekstra ya. Memang kalau hanya sekedar camping di tempat camping ground ya itu cukup sehat ya, cukup dengan sehat. Tapi ketika kita mendaki gunung, kita pasti perlu fisik yang prima dan bugar. Oke, itu saja. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, apakah pendakian gunung ini apakah bentuk pariwisata ataupun sebuah bentuk olahraga. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Oh, tadi ke sekolah lagi? Ya. Baik, kita ini akan coba membahas tentang mendaki gunung ya. Mendaki gunung.